Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rikita Cahyadi. Saya akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, konsep negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintah melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Secara umum, negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Menurut Diponolo, ada 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara. 1. Unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial. Yang kedua, unsur manusia, rakyat atau bangsa. 3. Unsur organisasi atau tata kerjasama atau pemerintahan. Negara dari perspektif tata negara dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu 1. Negara dalam keadaan diam, yang fokus kajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. 2. Negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengkajiannya kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun daerah. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan bukan sebagai negara serikat. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Di sisi lain, pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Yang kedua yaitu konsep tujuan negara. 5 teori tujuan negara menurut Diponolo. 1. Kekuatan, kekuasaan, keagungan sebagai tujuan negara. 2. Kepastian hidup, keamanan, ketertiban sebagai tujuan negara. 3. Kemerdekaan sebagai tujuan negara. 4. Keadilan sebagai tujuan negara. 5. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Tujuan negara Indonesia apabila disederhanakan ada terbagi dua, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam pewujudan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan dua pendekatan. 1. Pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach. Yang kedua, pendekatan keamanan atau security approach. Tujuan negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang pertama, tujuan nasional. Tujuan negara Indonesia yang bersifat nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Tujuan internasional. Tujuan negara Indonesia yang bersifat internasional adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah norma dasar, cita hukum, cita negara, dan dasar filsafat negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan, karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen, sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun.
Oleh karena itu, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yaitu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai filosofi Grundslag dari negara, ideologi negara. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPU PKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada 8 Agustus 1945. Pada mulanya, pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Tetapi Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia Merdeka yang akan didirikan yaitu pada 1 Juni 1945 dalam rapat BPU PKI. Sekian presentasi saya mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.